Aku dihina semua orang karena menikah dengan gembel miskin. Semua orang syok mengetahui siapa gembel itu. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Sinta. Parasnya begitu memikat. Kulitnya bersih, senyumnya manis, dan tutur katanya lembut. Warga desa menjulukinya Bunga Desa, bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena hatinya yang baik dan sikapnya yang sederhana. Sinta tak pernah sombong. Meski banyak pemuda desa berlomba-lomba merebut hatinya, ia selalu bersikap ramah tanpa memberi harapan kosong. Baginya, cinta bukan sekadar tentang rupa atau harta, tapi tentang hati. Suatu sore, kabar menghebohkan tiba-tiba mengguncang desa kecil itu. Bunga Desa dilamar si Reza. Ujar seorang ibu-ibu yang baru saja melihat kejadian itu di depan warung milik Pak Arman. Reza yang mana? Tanya seorang pria tua sambil menyesap kopinya. Reza, yang tukang rongsokan itu, yang tiap hari dorong gerobak. Desa mendadak heboh. Orang-orang tak percaya. Reza adalah sosok pria muda yang selama ini dianggap sampah masyarakat. Wajahnya kusam, bajunya kumal, dan tiap hari mengais rongsokan di sepanjang jalan desa. Tak ada yang tahu asal-usul Reza. Yang mereka tahu, ia tinggal di gubuk reot pinggir sungai dan hidup sendirian. Sore itu, Reza memberanikan diri datang ke rumah Sinta. Dengan langkah canggung dan baju lusuh yang ia kenakan setiap hari, ia berdiri di depan rumah sederhana keluarga Sinta. Tangannya gemetar, tapi ia tetap mengetuk pintu. Di tangannya tergenggam sebuah cincin sederhana yang ia beli dari menjual hasil rongsokan beberapa hari terakhir. Sinta yang membuka pintu langsung terkejut melihat Reza berdiri di sana. Reza? Ada perlu apa? Tanyanya lembut. Tanpa banyak bicara, Reza menunduk dan berkata, "Aku datang untuk melamarmu, Sinta." Sinta terpaku. Ayah dan ibunya yang mendengar dari ruang dalam langsung keluar, ikut terkejut. "Melamar? Kau sadar siapa dirimu?" bentak ayah Sinta. Warga desa yang mulai berkumpul di depan rumah Sinta menyaksikan adegan itu seperti menonton sandiwara. Bisik-bisik dan tawa pelan terdengar di antara kerumunan. Reza menundukkan kepala. Suaranya lirih. "Aku sadar aku bukan siapa-siapa. Tapi aku ingin menjadikan Sinta istriku. Aku akan jaga dia dengan nyawaku." Ibunya Sinta menangis. "Apa yang kamu pikirkan, Nak? Kami tak butuh menantu gembel." Namun berbeda dengan orang tuanya, Sinta justru dia menatap Reza cukup lama. Dalam sorot mata pria itu, ia menangkap ketulusan. Bukan harta yang ditawarkan, bukan kemewahan, tapi hati yang sungguh-sungguh ingin menjaga dan mencintainya. Setelah keheningan panjang, Sinta berkata, "Beri aku waktu berpikir." Warga desa kecewa. Mereka ingin melihat Reza diusir secara kasar. Tapi jawaban Sinta justru menggantung harapan Reza yang sempat nyaris hilang. Malam itu, seluruh desa membicarakan Sinta dan Reza. "Aku kira dia gadis pintar. Ternyata bodoh juga," sindir seorang tetangga. "Cantik-cantik kok milih gembel. Apa kurang banyak laki-laki mapan di desa ini?" Timpal yang lain. Sementara Sinta termenung di kamar. Hatinya bertarung hebat. Akal sehatnya berkata ini keputusan konyol. Tapi suara hatinya mengatakan ada sesuatu dalam diri Reza yang berbeda. Dan di tengah malam itu, Sinta akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Besok pagi, ia akan memberikan jawabannya di hadapan semua orang. Sejak pagi itu, saat Sinta dengan tegas berkata, "Aku terima lamaranmu, Reza," seluruh desa seperti kehilangan akal sehat. Warga desa berkumpul di depan rumah Sinta, membicarakan keputusan yang mereka anggap gila. Tak ada lagi pujian untuk Bunga Desa. Kini, yang ada hanya cemoohan dan hinaan yang bertubi-tubi. "Dasar bodoh. Cantik-cantik tapi gak punya otak." Seru salah satu teman masa kecilnya yang merasa kecewa. "Pantesan diam-diam aja. Ternyata sukanya sama gembel."
Celetuk seorang wanita lain sambil tertawa keras. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak kecil pun ikut-ikutan mengejek setiap kali Sinta lewat di jalan desa. Ibu gembel! Ibu gembel! Mereka teriak sambil menunjuk-nunjuk. Setiap hari, Sinta berjalan dengan kepala tertunduk. Hinaan dan tatapan sinis adalah makanan sehari-harinya. Teman-teman yang dulu akrab, kini menjauh seperti Sinta membawa aib besar bagi desa mereka. Bahkan di pasar, para pedagang yang dulu ramah kini memasang muka dingin. Pulang ke rumah, situasi tak lebih baik. Ibunya duduk termenung di ruang tengah. Matanya bengkak akibat terlalu banyak menangis. Apa kamu benar-benar serius, Sinta? Hidupmu bisa hancur. Kamu sadar gak? Kamu ini bunga desa. Kenapa kamu memilih laki-laki paling miskin di sini? Lirih ibunya dengan suara parau. Sinta hanya diam. Dalam hatinya ia menangis. Tapi bibirnya tetap tersenyum tipis di hadapan ibunya. Aku cuma ingin hidup sama orang yang benar-benar tulus. Aku gak peduli apa kata orang. Ayahmu sampai gak mau makan. Dia malu sama warga desa. Kamu tega, Sinta. Malam-malam di rumah Sinta kini hanya berisi suara isak tangis ibunya dan tatapan kecewa dari ayahnya. Bahkan di rumah sendiri, Sinta tak menemukan ketenangan. Hanya satu orang yang tetap membuatnya merasa kuat. Reza. Setiap malam, Reza datang diam-diam ke halaman rumah Sinta. Ia tak pernah bicara banyak. Kadang ia hanya duduk jauh di pojokan, memastikan dari kejauhan bahwa Sinta baik-baik saja. Melihat itu, hati Sinta sedikit menghangat. Kenapa kamu terus datang, Za? Tanya Sinta suatu malam. Aku gak akan pergi, kecuali kamu yang nyuruh aku pergi. Jawab Reza pelan. Sinta memejamkan mata. Ia tahu, cintanya pada Reza akan membawanya dalam jalan terjal. Tapi entah mengapa ia tak ingin mundur. Dan esok paginya, saat kembali berjalan ke pasar, ia kembali menerima cemoohan. Udah dilamar gembel, sekarang mau belanja pakai apa? Rongsokan. Sinta hanya menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berkata, suatu hari nanti, kalian semua akan tahu siapa sebenarnya Reza. Namun hari itu terasa masih sangat jauh. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi Sinta, justru berubah menjadi tontonan bagi seluruh desa. Sejak pagi, warga sudah berkumpul di balai desa, tempat pernikahan sederhana itu akan digelar. Bukan karena mereka ingin mendoakan, melainkan karena mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, pertunjukan konyol, yang menurut mereka tak masuk akal. Bunga desa menikah dengan si gembel pengumpul rongsokan. Beberapa pemuda duduk di warung kopi sambil tertawa keras. Lihat saja, nanti, bunga desa kita bakal jadi ratu rongsokan. Ujar salah satu dari mereka sambil disambut gelak tawa. Ibu-ibu yang biasanya sibuk dengan pekerjaan dapur kini justru sibuk merias diri, bukan karena ingin tampil sopan di acara, melainkan ingin terlihat lebih cantik dari pengantin wanitanya. Bajunya pasti murahan. Aku yakin dia gak akan pakai make up mahal. Suaminya aja gembel. Cibir seorang ibu yang membawa anaknya. Sinta, di kamar kecil balai desa, duduk sendiri. Ia hanya mengenakan kebaya sederhana pinjaman tetangga. Wajahnya polos tanpa make up profesional. Hanya bedak tipis yang ia oleskan sendiri di wajahnya. Sementara matanya sembab karena semalaman menangis. Ibunya duduk tak jauh darinya. Meski kecewa, akhirnya ia tetap hadir sebagai ibu. Kalau kamu masih bisa mundur, nak, ibu akan dukung. Bisik ibunya lirih, setengah berharap. Sinta menggeleng pelan. Aku udah pilih jalan ini, Ma. Tak lama kemudian, Reza datang. Pemandangan itulah yang membuat seluruh desa tertawa terpingkal-pingkal. Reza memakai baju pengantin sewaan yang ukurannya sedikit kebesaran. Wajahnya tetap kusam meski sudah berusaha membersihkan diri. Gerobak tuanya ia tinggalkan di pinggir sungai, seolah menanggalkan identitas lamanya hanya sementara. Langkahnya canggung, matanya terus menunduk. Saat Reza berdiri di pelaminan sederhana, terdengar suara bisik-bisik. Itu baju sewa, kan? Yakin, paling hasil jual rongsokan. Duh,
Malu banget ya jadi Sinta. Pernikahan pun dimulai. Penghulu membacakan akad dengan hikmat, meski suasana dipenuhi tatapan sinis. Sinta duduk di samping Reza, mencoba tersenyum. Tapi dari sudut matanya, air mata nyaris jatuh. Bukan karena menyesal, tapi karena perih dihina di hari yang seharusnya paling ia kenang dengan bahagia. Ketika Reza mengucapkan ijab kabul, suaranya sempat bergetar. Tak mudah baginya mengucapkan kalimat suci itu di tengah tawa dan hinaan orang-orang yang menonton mereka seperti badut. Saya terima nikahnya Sinta binti Rahman, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin sederhana, dibayar tunai. Penghulu mengangguk. Akad sah. Sinta kini resmi menjadi istri Reza. Tapi detik itu juga, dari kerumunan terdengar tawa seorang pemuda. "Weh, selamat. Sekarang resmi jadi suami istri gembel." Orang-orang tertawa keras. Ada yang menepuk-nepuk pundak Reza sambil pura-pura memberi selamat. Namun diiringi gelak tawa yang menusuk hati. Pesta kecil digelar di halaman balai desa. Namun sebagian besar tamu hanya duduk sebentar lalu pergi. Mereka datang bukan untuk makan atau mendoakan, tapi sekadar memastikan pernikahan itu benar-benar terjadi. Dan sore itu, ketika semua tamu pulang, Sinta dan Reza hanya saling menatap dalam diam di tengah balai desa yang kosong. "Maaf, aku gak bisa kasih kamu pesta besar, Sin," ujar Reza, lirih. Sinta tersenyum tipis. "Aku gak butuh pesta besar, Za. Aku cuma butuh kamu, tetap di sisiku." Di luar sana, seluruh desa masih sibuk membicarakan betapa bodohnya Sinta menikah dengan seorang gembel. Namun mereka tidak tahu, kisah sebenarnya baru saja dimulai. Pernikahan telah usai. Tidak ada bulan madu, tidak ada pesta perayaan. Hari pertama Sinta sebagai istri Reza justru dimulai di sebuah gubuk reot di pinggir sungai, tempat yang selama ini dijauhi warga desa. Gubuk itu kecil. Dindingnya terbuat dari papan kayu bekas. Atapnya bolong di beberapa sisi, sehingga ketika hujan turun, air menetes masuk. Di dalam, hanya ada satu dipan kecil dengan tikar lusuh, sebuah kompor tua, dan satu rak kayu yang menahan beberapa piring plastik. Namun disitulah Sinta tinggal, bersama suaminya. Pagi pertama di gubuk itu terasa asing baginya. Dari gadis desa yang setiap pagi menikmati kopi hangat di teras rumah ibunya, kini ia harus terbiasa dengan bau sungai dan udara lembab yang menusuk tulang. Reza bangun lebih pagi dari biasanya. Ia merebus air untuk istrinya. Meski fasilitas seadanya, ia ingin Sinta tetap merasa diperhatikan. "Maaf, hanya ada kopi hitam ini, Sin. Gula tinggal sedikit, tapi aku akan belikan nanti," ucap Reza sambil menyodorkan gelas plastik butut. Sinta menerimanya dengan senyuman. "Terima kasih, Za." Namun di luar gubuk, cerita berbeda sedang berlangsung. Warga desa diam-diam memotret rumah baru Sinta. Beberapa anak muda bahkan nekat mengintip dari balik pohon lalu mengambil foto pasangan itu dari kejauhan. Foto itu kemudian diunggah di media sosial. Inilah nasib bunga desa setelah menikah dengan si gembel. Dari rumah nyaman, pindah ke gubuk rongsokan. Unggahan itu cepat menyebar. Setiap langkah Sinta di desa, orang-orang tersenyum sinis. Mereka menatapnya seolah ia adalah kisah kegagalan yang berjalan. Ada yang datang ke depan gubuk hanya untuk tertawa-tawa. "Sin, ini rumahmu? Mau kami sumbang seng buat atapnya?" ujar seorang pria muda dengan nada mengejek. Sinta menunduk. Tapi Reza berdiri di depan pintu gubuk, menatap tegas para penghina itu. Meski tetap diam, tatapannya cukup untuk membuat mereka perlahan pergi. Di dalam gubuk, Sinta memeluk Reza. "Za, apa kamu menyesal menikahiku?" lirihnya. Reza menggeleng pelan. "Tidak, justru aku takut kamu yang menyesal." Sinta tersenyum. Meski hidupnya kini berat, ia yakin satu hal, ketulusan Reza lebih berharga daripada rumah besar. Malamnya, saat hujan turun dan air menetes dari atap bocor, mereka duduk berdua di sudut gubuk. Di luar, suara tawa warga yang membaca unggahan foto mereka masih terdengar. Tapi di dalam gubuk sederhana itu, Sinta justru merasa lebih hangat daripada sebelumnya.
Karena ia tahu, kebahagiaan sejati tidak selalu tentang kenyamanan. Hari-hari di gubuk reot itu perlahan membentuk rutinitas baru bagi Sinta. Setiap pagi, Reza bangun lebih awal untuk mengais rongsokan di desa dan sekitar pasar. Ia tak pernah membiarkan Sinta ikut bekerja. Bagi Reza, biarlah ia yang kotor, asal istrinya tetap terjaga. Meski makan hanya dengan nasi dan garam, Sinta mulai menemukan kebahagiaan kecil yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pulang bekerja, Reza selalu membawa sesuatu untuk Sinta, kadang hanya sekerat pisang goreng, kadang sebungkus kopi sachet yang ia beli dari hasil memulung hari itu. Tapi perhatian kecil itu jauh lebih berarti bagi Sinta daripada bunga mahal dari lelaki kaya. Suatu sore, saat hujan mengguyur desa, Reza duduk di teras gubuk bersama Sinta. Angin dingin masuk dari celah dinding. Sinta menggigil, tapi ia tidak mengeluh. Reza melepas jaket kumalnya dan menyelimuti bahu istrinya. "Maaf, Sin, ini satu-satunya yang aku punya," katanya pelan. Sinta menatap suaminya, lalu berkata dengan mata berkaca, "Jangan minta maaf, pelukanmu saja sudah cukup." Reza memeluk istrinya lebih erat. Hari itu, Sinta benar-benar sadar. Kebahagiaan bukan soal rumah mewah, bukan tentang makan di restoran mahal, atau tidur di tempat empuk. Kebahagiaan adalah ketika ia merasa dicintai dan dihargai. Di luar sana, warga desa masih suka mengolok-olok. Foto mereka di media sosial masih jadi bahan tertawaan. Tapi Sinta sudah tak peduli. Di gubuk reot itu, ia merasa lebih dihormati sebagai perempuan, dibanding saat dikelilingi para pemuda kaya yang dulu hanya memandang fisiknya. Suatu malam, Sinta bertanya di sela pelukan mereka, "Za, kenapa kamu memperlakukanku sebaik ini, bahkan lebih baik dari orang-orang kaya yang pernah mendekatiku?" Reza terdiam lama sebelum menjawab. "Karena aku tahu rasanya diabaikan dan diremehkan, Sin. Aku tak akan biarkan perempuan yang aku cintai merasakan hal yang sama." Sinta terisak. Ia tak pernah menyangka, lelaki yang dicap gembel oleh orang-orang justru memiliki hati yang jauh lebih mulia dibanding semua laki-laki yang pernah ditemuinya. Malam itu, Sinta menatap wajah suaminya yang tertidur di sebelahnya. Wajah itu memang tak tampan. Tangan itu memang kasar. Tapi hatinya adalah tempat paling hangat yang pernah ia singgahi. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, dalam hati Sinta berkata dengan yakin, "Aku tidak menyesal." Sudah hampir 2 bulan Sinta hidup di gubuk tua bersama Reza. Meski hidup serba kekurangan, Sinta merasa tenang. Reza memperlakukannya dengan baik, dan itu lebih dari cukup baginya. Namun ada satu hal yang lama-lama membuat warga desa penasaran. Kebiasaan Reza yang selalu keluar rumah setiap malam. Awalnya, tak ada yang memperhatikan. Tapi lama-lama, beberapa warga mulai curiga. Reza itu malam-malam pergi kemana sih? Tiap malam keluar, baliknya subuh. Bisik seorang ibu di warung. "Ya pasti mulung lagi. Dasar gembel, gak kenal waktu." Balas yang lain sambil tertawa kecil. Tak sedikit yang mulai menyebar cerita aneh. Ada yang bilang Reza mencari rongsokan di kota karena di desa tak ada lagi yang bisa ia ambil. Ada juga yang menyangka ia bekerja serabutan sebagai kuli angkut di tempat yang jauh. Namun Sinta sendiri tak pernah mempertanyakan. Setiap malam setelah makan malam sederhana mereka, Reza hanya berkata, "Aku keluar sebentar, Sin." Kemudian ia pergi membawa tas ransel hitam usangnya. Sinta tak pernah menahan. Ia percaya penuh pada suaminya. Suatu malam, ibunya datang mengunjungi. "Sinta, kamu gak penasaran suamimu tiap malam pergi kemana?" tanya ibunya pelan. Sinta menggeleng lembut. "Aku percaya sama Reza, Ma." Ibunya mendesah. "Percaya boleh, tapi jangan bodoh." Meski berkata demikian, ibunya pun tak bisa membantah ketenangan di wajah putrinya. Malam-malam Reza selalu sama. Ia berpamitan, lalu menghilang dalam kegelapan. Kadang Sinta menungguinya di pintu gubuk hingga ia kembali menjelang subuh. Warga desa mulai memperhatikan pola itu. Ada yang nekat mengikutinya dari kejauhan,
Tapi Reza selalu tahu cara menghilang di gelapnya malam desa. Aneh. Gembel kok pergi tiap malam? Jangan-jangan ada rahasia lain. Gumam seorang pemuda desa. Beberapa dari mereka bahkan berani memotret diam-diam ketika Reza keluar malam dan memposting di media sosial, menambah panjang daftar olok-olok terhadap kehidupan Sinta. Namun bagi Sinta, kepergian Reza setiap malam bukanlah alasan untuk meragukan cintanya. Yang ia tahu, setiap subuh Reza selalu kembali. Dan setiap kali kembali, Reza akan duduk di depan pintu gubuk, memandangi wajah istrinya yang tertidur, lalu membisikkan sesuatu yang hanya didengar angin. Maafkan aku, Sin, suatu hari nanti kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Malam-malam itu tetap menjadi misteri. Hingga waktu akhirnya membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan Reza. Hari itu, matahari sudah naik tinggi, tapi Reza belum pulang. Biasanya, selepas subuh, ia akan kembali ke gubuk reot mereka dan langsung duduk di teras menemani Sinta minum kopi. Namun kali ini berbeda. Sinta menunggu, tapi suaminya tak kunjung datang. Warga desa pun mulai resah. Bukan karena mereka peduli, tapi karena rasa penasaran yang sudah lama mereka pendam. Kemana Reza pergi setiap malam? Desas-desus mulai beredar. Jangan-jangan kabur. Malu karena hidupnya begini terus. Ada yang bilang dia ketangkep satpam kota gara-gara nyolong rongsokan. Beberapa pemuda desa akhirnya nekat berkumpul. Mereka memutuskan untuk mencarinya. Tidak karena niat baik, tapi karena rasa ingin tahu yang membuncah. Kita cari saja ke kota. Pasti dia ada di pasar loak atau tempat sampah besar di sana. Seru salah satu dari mereka. Berbekal motor butut, mereka melaju menuju kota. Pagi itu, beberapa warga ikut menyebar di jalur pasar hingga terminal kota untuk mencari Reza. Sementara di desa, Sinta duduk sendiri di depan gubuknya, menatap kosong ke jalanan tanah di depan rumah. Dalam diam, ia mulai dilanda kekhawatiran. Namun tak ada satupun yang mempersiapkan diri mereka untuk kejutan yang akan mereka temukan hari itu. Sekitar tengah hari, dua pemuda desa yang menyusuri kawasan hotel mewah di kota tanpa sengaja menghentikan langkah mereka. Mata mereka membelalak ketika melihat sosok yang mereka kenal berdiri di depan lobi sebuah hotel berbintang 5. Itu, bukannya Reza? Bisik salah satunya, tak percaya. Sosok yang mereka lihat benar-benar Reza. Tapi bukan Reza yang mereka kenal. Pria itu berdiri gagah, mengenakan jas mahal berwarna hitam. Rambutnya rapi disisir ke belakang. Sepatu kulit mengilap menutupi kaki yang biasanya hanya dibungkus sandal jepit. Reza terlihat seperti orang penting. Ia berdiri sebentar, lalu masuk ke dalam hotel, menuju lift khusus menuju lantai VIP. Kedua pemuda desa itu terguncang. Mereka saling berpandangan, sama-sama kehilangan kata-kata. Gembel, kita? Atau dia? Ujar salah satu dari mereka lirih. Mereka mencoba mengikuti Reza, namun dihentikan oleh satpam hotel. Hanya tamu tertentu yang diizinkan naik ke lantai atas. Sementara itu, Reza melangkah dengan tenang di koridor mewah hotel. Sesampainya di salah satu ruangan VIP, seorang pria parubaya dengan setelan jas menunduk memberi hormat padanya. Selamat datang kembali, Tuan Reza. Reza hanya mengangguk tipis dan masuk ke dalam ruang rapat tertutup. Di dalam, ia adalah orang yang berbeda. Beberapa orang penting duduk melingkar, menunggu arahannya. Bagaimana laporan cabang Surabaya? Tanya Reza datar. Laba meningkat, Tuan. Semua sesuai target. Reza mengangguk tenang, seperti pemilik bisnis besar pada umumnya. Di luar sana, pemuda desa yang masih terpaku di depan hotel mulai mengirim pesan ke teman-temannya di desa. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar seperti api membakar ilalang kering. Reza ketemu di hotel mewah, pakai jas, masuk ruangan VIP. Warga desa yang mendengarnya tak percaya, tapi rasa penasaran mereka membesar. Bagaimana mungkin si gembel yang selama ini mereka hina, ternyata ada di tempat seperti itu? Sore harinya, dua pemuda itu kembali ke desa. Mereka bercerita pada semua orang. Di jalanan desa, di warung, di halaman masjid, hanya ada satu topik pembicaraan.
Sinta yang duduk di gubuknya pun mulai dihampiri banyak orang. Mereka tak lagi mencaci, melainkan bertanya dengan nada penasaran. Sin, kamu tahu nggak suamimu siapa sebenarnya? Namun Sinta hanya menggeleng. Hatinya mulai bergetar. Dalam hatinya ia berkata lirih. Za, kamu siapa sebenarnya? Hari itu, desa kecil yang biasanya tenang berubah menjadi lautan desas-desus. Setelah berita penemuan Reza di hotel mewah tersebar, warga desa tak berhenti membicarakannya. Bukan lagi cemoohan yang terdengar, melainkan rasa penasaran bercampur kebingungan. Reza itu katanya anak orang kaya, pura-pura miskin di sini. Ah, bukan. Dia itu bos pabrik rongsokan. Makanya ngerti soal barang bekas. Kalau menurut temanku di kota, dia pengusaha besar. Nyamar biar cari istri yang gak matre. Setiap orang punya versi ceritanya sendiri. Namun satu hal yang pasti, tak ada satupun yang benar-benar tahu siapa Reza sebenarnya. Rumah Sinta kini jadi pusat perhatian. Orang-orang yang dulu menghina dan mencaci, kini justru berkumpul di sekitar gubuk reot mereka, berharap mendapat sedikit kebenaran dari gosip yang beredar. Sinta, duduk di dalam gubuknya yang pengap, tak tahu harus berbuat apa. Sejak Reza tak pulang, pikirannya tak tenang. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini ia benar-benar mengenal suaminya? Atau semua hanyalah kepura-puraan? Namun di sisi lain, ada satu keyakinan dalam hatinya. Reza pasti punya alasan. Za, aku gak peduli siapa kamu sebenarnya. Aku hanya ingin kamu kembali. Gumamnya pelan di tengah isak tangis yang tertahan. Malam pun tiba. Tak seperti biasanya, warga desa tetap terjaga. Mereka berharap Reza akan pulang malam itu. Lampu-lampu rumah masih menyala meski tengah malam. Beberapa orang bahkan duduk di teras sambil membicarakan kemungkinan-kemungkinan tentang identitas asli si gembel misterius. Sementara itu, di kamar sempitnya, Sinta memeluk dirinya sendiri. Pandangannya kosong, pikirannya kacau. Ia ingin mempercayai Reza sepenuhnya, namun bisikan keraguan perlahan mulai menyelinap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di depan gubuk. Sinta terkejut. Ia berdiri cepat, melangkah menuju pintu. Di luar sana, dalam gelap malam, berdiri seorang pria. Bukan Reza yang biasa ia lihat setiap hari. Pria itu mengenakan jas hitam yang sama seperti yang dikabarkan warga. Rambutnya rapi. Wajahnya bersih terawat. Sepatu kulit mengilap menutupi kakinya. Wajahnya memang Reza, tapi penampilannya sungguh berbeda. Sinta tercekat di ambang pintu. Za? Suaranya gemetar. Reza tersenyum tipis. Senyum yang selama ini selalu membuat Sinta merasa aman. Aku pulang, Sin. Sinta melangkah pelan, lalu memeluk suaminya erat. Meski pakaian mahal itu kini basah oleh air matanya. Maaf, aku gak cerita dari awal, bisik Reza sambil mengusap punggung istrinya. Siapa kamu sebenarnya? Akhirnya pertanyaan itu terucap dari bibir Sinta. Reza menghela napas panjang. Besok pagi, aku akan ceritakan semuanya. Di depan semua orang. Malam itu, Sinta tertidur dalam pelukan Reza. Dan di luar gubuk, warga desa yang mengintip dari kejauhan mulai menyadari sesuatu besar akan terjadi esok hari. Pagi itu, desa yang biasanya sunyi berubah menjadi ramai. Warga dari segala penjuru berkumpul di depan gubuk reot milik Sinta dan Reza. Tak ada yang ingin ketinggalan mendengar langsung jawaban dari pria yang selama ini mereka hina. Di depan gubuk, Reza berdiri tegak. Kali ini, ia tak mengenakan baju kumal. Ia berdiri dengan jas rapi, sepatu kulit hitam, dan penampilan layaknya seorang pengusaha besar. Namun wajahnya tetap sama, tenang dan sederhana. Sinta berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Reza memandang kerumunan warga, lalu menarik napas panjang. Aku tahu, kalian semua bingung, siapa aku sebenarnya? Warga mulai berbisik-bisik. Aku memang Reza, si pengumpul rongsokan. Itu benar. Tapi kalian semua belum tahu satu hal. Aku juga adalah pewaris tunggal perusahaan logistik terbesar di kota. Desa Hening.
Ayahku pemilik PT. Sumber utama logistik. Perusahaan yang sering kalian dengar di berita. Itulah milik keluargaku. Warga saling pandang. Syok. Kenapa aku jadi pengumpul rongsokan? Bukan karena aku jatuh miskin. Tapi karena aku ingin belajar melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bertahun-tahun aku hidup sebagai gembel, jauh dari keluargaku, karena aku ingin menemukan satu hal. Semua terdiam. Hanya suara napas yang terdengar. Aku ingin menemukan seorang wanita yang mencintaiku tanpa memandang harta. Reza menoleh pada Sinta, menggenggam tangan istrinya lebih erat. Dan di desa ini, aku menemukannya. Dia bukan wanita yang melihat penampilanku. Bukan wanita yang bertanya berapa isi rekeningku. Dia wanita yang menerima aku saat aku tidak punya apa-apa. Air mata mulai mengalir di pipi Sinta. Tubuhnya bergetar. Warga desa yang mendengar pengakuan itu tak lagi berkata-kata. Beberapa dari mereka mulai menunduk malu, mengingat bagaimana mereka dulu menghina Reza setiap hari. Reza melanjutkan. Saat aku menikahi Sinta, semua orang tertawa dan mencaci. Tapi hari ini, kalian semua tahu, dia adalah wanita paling berharga dalam hidupku. Reza melepaskan jasnya, menaruhnya di bahu Sinta. Dan mulai hari ini, aku akan mengembalikan siapa diriku sebenarnya. Tapi aku tak akan pernah melupakan siapa wanita yang memilih aku saat aku tak punya siapa-siapa. Warga desa mulai menangis. Ada yang terisak pelan, ada yang menyesal. Mereka yang dulu mencaci, kini berdiri mematung, tak mampu berkata apa-apa. Di bawah terik matahari pagi, Reza menatap seluruh warga desa dengan tegas. Semiskin apapun seseorang, jangan pernah kau pandang rendah. Sebab kau tak tahu siapa dia sebenarnya. Sinta memeluk suaminya erat di depan semua orang. Hari itu, di desa kecil itu, orang-orang belajar satu hal besar, bahwa kadang, orang terkaya, memilih menjadi orang termiskin, hanya untuk mencari satu hal yang paling mahal, ketulusan hati. 3 hari setelah pengakuan mengejutkan itu, suasana desa benar-benar berubah. Warga yang dulu meremehkan kini justru menunggu-nunggu kedatangan Reza setiap hari. Mereka berharap bisa meminta maaf, atau setidaknya sekadar menyapa pria yang selama ini mereka anggap gembel. Dan pagi itu, apa yang mereka tunggu akhirnya terjadi. Suara deru mesin mobil mewah menggema di jalan sempit desa. Warga berlarian keluar rumah, mengintip dari balik pintu dan jendela. 3 mobil hitam mewah berhenti di depan gubuk tua Reza dan Sinta. Bukan hanya mobil biasa, melainkan mobil kelas eksekutif, dengan plat nomor khusus. 2 pria berjas hitam turun lebih dulu dari mobil pertama. Mereka adalah pengawal pribadi. Dari mobil utama, Reza turun dengan setelan jas yang lebih mewah dibanding sebelumnya. Ia tampak begitu berbeda, begitu gagah. Di belakangnya, Sinta menyusul, kini mengenakan gaun sederhana tapi elegan. Wajahnya bersih dan cantik, namun tetap seperti Sinta yang dulu. Semua warga terpaku. Mulut-mulut yang pernah mengumpat, kini hanya mampu ternganga. Tanpa banyak bicara, Reza melangkah menuju gubuk reot tempat ia dan Sinta tinggal selama ini. Ia berdiri memandanginya sebentar, lalu menoleh pada salah satu pria berseragam di belakangnya. Bongkar semua. Perintah tegas itu membuat warga desa kembali terkejut. Hari itu juga, belasan pekerja bangunan profesional berdatangan. Gubuk reot yang dulu jadi bahan ejekan warga perlahan dihancurkan. Tanah di sekitarnya diratakan. Para tukang mulai memasang fondasi baru, membuat kerangka bangunan yang jauh lebih besar dari rumah warga lainnya. Warga yang penasaran mulai bertanya-tanya. Dibangun apa ya? Rumah. Tapi yang dibangun ternyata lebih dari sekadar rumah. Reza memutuskan membangun sebuah villa megah di atas tanah itu. Bangunan modern dengan desain minimalis, dinding kaca, dan kolam renang di sampingnya. Semuanya dibangun hanya untuk satu hal, menghadirkan kenyamanan bagi istri yang pernah mau hidup bersamanya di gubuk tua. Sinta yang melihat proses pembangunan itu hanya bisa diam, lalu memeluk lengan Reza. "Za, aku gak butuh semua ini." Reza tersenyum.
Tapi aku butuh semua orang tahu betapa berharganya kamu. Warga desa makin malu. Mereka yang dulu memotret gubuk Sinta untuk dijadikan olok-olok di media sosial, kini justru terpaku memotret villa mewah yang perlahan berdiri di hadapan mereka. Beberapa warga mulai memberanikan diri datang mendekat. Reza, maksud saya, Tuan Reza, maafkan kami, ujar seorang bapak dengan suara bergetar. Reza hanya tersenyum tipis. Saya tidak pernah marah. Saya hanya ingin kalian belajar. Jangan pernah menghina orang karena penampilannya. Malamnya, villa megah itu berdiri hampir selesai. Lampu-lampu mulai menyala, menerangi kawasan yang dulu gelap dan dipenuhi suara cemoohan. Sinta berdiri di balkon villa, memandang seluruh desa. Hatinya haru. Ia tak pernah menyangka kehidupannya berubah seperti ini. Tapi satu hal yang ia yakini, cinta sejatinya bukan karena harta Reza. Ia jatuh cinta pada Reza, bahkan sebelum tahu siapa dia sebenarnya. Dan malam itu, seluruh desa resmi mengakui satu hal yang selama ini mereka abaikan. Bunga desa itu telah memilih laki-laki yang tepat. Dulu, langkah Sinta di jalan desa selalu diiringi cemoohan. Setiap tatapan yang ia terima adalah pandangan meremehkan. Setiap sapa hanyalah sindiran. Namun semua berubah sejak villa mewah berdiri di tanah yang dulunya hanya ditopang gubuk reot. Kini, setiap kali Sinta keluar rumah, seluruh warga menunduk hormat. Ibu Sinta, pagi, Bu. Sapa tetangga yang dulu suka mengolok-olok. Selamat pagi, Bu Sinta. Cantik sekali hari ini, ujar seorang ibu rumah tangga dengan senyum palsu yang dipaksakan. Anak-anak kecil yang dulu memanggilnya Ibu Gembel, kini justru berebut mendekat, berharap diberi sekadar permen atau senyuman. Pemuda-pemuda desa yang dulu mencemooh, kini berubah jadi pengagum yang segan membuka suara. Sinta tak pernah membalas semua itu dengan kesombongan. Ia hanya tersenyum ramah, seperti dirinya yang dulu. Yang berubah adalah cara dunia memandangnya. Dulu hanya sebagai bunga desa, gadis cantik yang jadi kebanggaan sementara. Tapi sekarang, namanya menjadi simbol sesuatu yang lebih besar, ketulusan cinta. Banyak wanita di desa diam-diam iri, bukan karena harta Reza, tapi karena keberanian Sinta yang tetap memilih pria yang dulu dianggap tak layak. Keberanian itu kini jadi inspirasi. Beberapa warga bahkan mulai membicarakannya sebagai legenda hidup. Bener juga, uang bisa dicari, tapi ketulusan susah dicari. Dia pilih laki-laki karena hati, bukan dompet, makanya pantas bahagia. Reza pun kini jadi sosok yang dihormati. Tiap pagi, warga berlomba menyapa, menawarinya teh, atau sekadar berharap bisa diajak berbincang. Tapi Reza tetap sederhana. Meski hartanya tak terhitung, ia masih memakai sandal jepit saat berjalan keliling desa, menyapa orang-orang yang dulu menertawakannya. Suatu hari, kepala desa datang berkunjung ke villa Reza. Reza, maksud saya, Tuan Reza, saya minta maaf atas semua perilaku warga selama ini. Reza hanya tersenyum. Saya tetap Reza, Pak, tidak usah panggil saya Tuan. Kepala desa terdiam, malu sekaligus kagum. Di hadapan semua warga, Reza berkata dengan suara tenang, bagi saya, kemiskinan bukanlah aib, yang aib adalah hati yang sombong. Sore itu, desa belajar arti dari kesederhanaan sejati. Sinta kini tak lagi sekadar bunga desa. Ia adalah lambang wanita sejati, yang memilih laki-laki bukan dari rupanya, bukan dari hartanya, tapi dari ketulusan hatinya. Dan seluruh warga desa tak lagi hanya menghormatinya. Mereka diam-diam menjadikannya panutan. Waktu berjalan. Kini villa megah di ujung desa bukan lagi sekadar bangunan mewah yang membuat warga desa terkesima, tapi telah menjadi simbol pelajaran besar bagi seluruh penduduk. Reza dan Sinta tak pernah menunjukkan kesombongan. Meski kini dihormati dan dikagumi, mereka tetap hidup sederhana. Setiap pagi, Reza kerap berjalan kaki mengelilingi desa, membantu perbaikan jalan, atau sekadar menyapa orang-orang tua yang dulu mencemoohnya. Sinta pun sama. Ia sering mengunjungi rumah-rumah tetangga, mengajarkan keterampilan sederhana kepada ibu-ibu desa,
dan membantu anak-anak belajar membaca. Senyum lembutnya tetap sama, hanya kini ia diselimuti rasa hormat dari seluruh warga. Suatu hari, di balai desa, Reza diminta bicara di hadapan semua warga. Dengan tenang, ia berdiri di depan mereka, menatap wajah-wajah yang dulu pernah menghina, kini menunduk malu. Aku bukan ingin mengungkit masa lalu. Aku berdiri di sini, hanya ingin kalian tahu satu hal. Semua terdiam, mendengarkan. Harta itu penting.